Sepertinya pejabat manapun tidak bisa melawan ucapan pria ini. Kalau perundingan tentang cita-cita bangsa ini harus kita lakukan, pertanyaan mendasarnya, Republik hingga hari ini hidup dengan apa? Hidup dari mana? Siapa presiden di Republik ini yang patut bangga dan mengatakan dia berhasil? Tidak ada. Republik ini hidup dari pajak rakyat kok. 82% pajak rakyat yang menghidupi kelangsungan Republik ini. Nggak ada presiden yang perlu merasa bangga. Dan pajak rakyat yang dibayarkan oleh rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk iuran BPJS. Pendidikan juga tidak gratis. Ketika sakit dia harus berurusan bagaimana mengaktifasi BPJS. Sementara di tengah itu kita diperlihatkan presiden membagi-bagi kekuasaan, melahirkan badan dan lembaga, memboroskan uang negara. Presiden melahirkan lumbung korupsi baru namanya MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Istana sedang memperlihatkan kita bahwa negara sedang dikelola secara ugal-ugalan. Kebijakan-kebijakan politik istana itu tidak mempertimbangkan rasionalitas dan akal sehat. Jadi kalau kemudian hari ini ada orang berdiri dan mengatakan Presiden Prabowo berhasil, ya dia berhasil. Dia berhasil menyusun fondasi rusaknya Republik ini. Maka harus dihentikan. Solusi terbaik yang harus dilakukan, satu di antaranya presiden harus mundur. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. Satu, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Permisi Pak, jangan diisi dulu motornya. Waduh, ada apa ya Pak? Sebelum mengisi kami harus periksa dulu surat-surat kendaraan Bapak. Ya pasti ada Pak, wong saya bukan curanmor. Ini Pak surat-suratnya, lengkap Pak. Tapi kalau Bapak nanya BPKB, saya titipkan di Pegadaian. Maaf Pak, ini mati. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua yang hidup akan mati. Ngawur ae, yang mati suratnya, bukan orang. Oh, saya kira saudara Bapak mati. Ngawur ente, ini motor suratnya mati, jadi nggak bisa diisi bensin. Terus kalau nggak saya isi bensin, saya isi apa? Kacang ijo. Ini kan motor Pak, bukan onde-onde. Aduh. Pokoknya kalau motor ini belum dibayar pajaknya, nggak boleh isi bensin. Bapak kan petugas pajak, ngapain keluyuran di pom bensin? Kurang kerjaan Pak. Saya disuruh negara Mas, bukan kehendak saya pribadi. Negara sampai ngejar pajak ke pom bensin. Emang negara ini cuma hidup dari pajak? Terus emas kita kemana? Batu bara kita kemana? Minyak bumi kita kemana? Lah, ya saya nggak tahu Mas, saya cuma menjalankan tugas. Tugas taekta. Tugas negara itu memakmurkan rakyat, bukan malakin rakyat, goblok. Lah kok Masnya marah sama saya? Ini baru saya yang marah, kalau rakyat marah gimana? Jadi begedel ente. Minggir lu, negara nggak malah kasih kemudahan, malah bikin susah rakyat. Kalau memang udah nggak mampu mengolah negara, udah bubarin aja, tahu lu. Gue pergi. Bilangin tuh sama si Wowo dan wakilnya yang cacingan itu. Kalau nggak mampu memimpin negara, jaga warteg aja. Atau jualan pisang sana keliling. Goblok!